begini. Oke, sudah. Pindah ke kanan pakai anak panah itu, anak panah. Enggak mau diblok, Pak. Oh, diblok pakai shift, Bu. Shift. Nomor 1, P1 sampai ditekan, kemudian sampai X1, blok. Shift, di shift. Nah, di keyboard itu ada shift toh, Bu, ditekan. Nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Lagi ini loh, Bu. Coba lihat layar. Nah, ini kan Ya. kalau pindah satu-satu kan kelamaan. Pindah satu kelamaan ya. Toh. Ya, kelamaan. Maka cepat itu sekali jalan itu diblok. Caranya adalah tekan P1, shift-nya, shift di keyboard, tekan, terus tarik ke bawah ini. Oke. Tarik ke bawah, Bu, ya. Tuh, tarik itu, Bu. Kalau nggak tarik di nah, sampai X1 di klik X1. Nah, namanya blok. Tempat kami keluarnya VAR itu, Pak. VAR, bukan X itu, Pak. Bukan X itu, tapi VAR. 001. Pak, perbaiki di data view. Oh, data view. Oh. Bapak belum kasih X ya? Belum. Di data view Bapak perbaiki. Nggak mau, Pak. Ya, Pak. Di data view, Pak. Di variable view, maaf. Variable view. Saya ulangi ya. Lihat punya saya, Pak. Itu lihat layar saya, bisa lihat? Ya, bisa. Ini dari P25 bawahnya X1. Oh, itu ya. Itu ya. Di situ ganti X ya, Pak ya? Oke. Ya, Pak. Tapi ngebloknya tadi nggak keliru toh, ngebloknya data tabulasi. Nah, oke, kita mulai lagi. Di data view sekarang analisis sesuai dengan di grup itu ada step by step, nanti di print kalau sudah lincah nggak perlu pakai step by step, tapi kalau belum lincah lihat itu ada 3 lembar itu loh. Itu apa? Step by step. Analisis untuk validitas, korelasi, bivariat, klik. Pak kita sudah bisa lihat? Klik ya, bivariat klik ya. Nah, itu ada jendela. Maka di blok, Bisa. Terus di blok P sampai X. Ya, sudah jadi, Pak. Dipindah ke kanan. Anak panah itu ke kanan. Pindah ke kanan. Nah. Sudah jadi, Pak. Oke. Di bawah ada oke. Oke. Nah, ini proses SPSS ini sedang proses. Nah, ini bisa lihat? Bisa, Pak. Belum muncul di layar, belum muncul. Layar Pak belum muncul, Pak, belum muncul. Tapi layar kami sudah muncul malah. Oh, ini ya. Tuh, tempat saya udah muncul ini. Cuma ini berarti saya. Bentar. Wah, ini tutup buka ini. Ada teorinya ya langsung itu. Nah, gini kan? Sudah ya? Bapak Ibu, sudah? Ya, Pak. Nggak mau, Pak, diblok, Pak. Blok itu shift, Bu, pakai shift, P-nya, klik, terus shift itu, Bu. Pak. Nggak mau ya, Pak. Masa nggak bisa sih? Nggak tahu. Biasanya bisa, ini kok nggak bisa. Di blok, Bu, di blok shift P1-nya, di shift, langsung tarik ke bawah, X1-nya di klik. Nah, itu udah blok itu. Oke, teman-teman sudah seperti itu? Ya. Sudah, Pak, sudah. Bapak Ibu, ini baru di SPSS. Ya. Kita nggak bisa mengedit di SPSS.
ini bisanya dipindah ke Word. Memang agak rumit, tapi udah biasa, enak itu. Dipindah ke Word, caranya adalah klik. Nah, ada tanda merah seperti ini. Tanda merah. Tanda merah sudah bisa lihat, tanda merah ini. Anak panah merah ini. Ya. Itu artinya sudah siap di copy di Word. Oke, di copy. Bisa ya, copy. Nah, itu sampai ada tanda-tanda itu tunggu dulu, copy 1 2 3 4 5, ada tanda centang-centang. Ah, udah. Sekarang kita ke Word. Wah, ini harus stop lagi ya. Wah, ini stop lagi, baru kita cari Word. Nah, ini Word, Bapak Ibu. Word ya. Sudah? Word-nya sudah? Paste. Nah, begini hasilnya ya. Bukan yang parsial. Nah, yang kita butuhkan adalah Bukan yang ini. Bukan. Yang kita butuhkan adalah tabel X1-nya. X1-nya. Sebelah kanan itu ada X1. Yang dibutuhkan hanya kanan saja. Kalau di lampiran ini di print dilampirkan. Tapi untuk di bab 4 ini kalau ditaruh di sana terlalu panjang, maka dipotong, disimpulkan. P1 ke bawah kita pakai sampai P25 sampai X toh. Sedangkan untuk P1 sampai P25 ke kanan itu yang dipotong. Bisa ya? Bisa motong Bapak Ibu? Bisa motong enggak? Caranya ngeblok. Blok P1, P2, P3 terus sampai P25. X-nya jangan dihilangkan, X-nya. Rumit ya. Di blok sudah. P1 sampai P25 di blok ke kanan sudah? Belum, Pak. Itu di Word, Pak ya? Di Word. Kok hasilnya jadinya berantakan, Pak ya, di Word? Nah, itu salah satu pengalaman, Pak. Kalau SPSS 24, 23 itu di Word berantakan. Ini pengalaman. Kalau SPSS yang 19 itu saya sudah mapan itu, Pak, sehingga hasilnya rapi toh. Iya, ini kami 23 ini, Pak. Ini 23 kami. Sekarang gimana bentuknya, Pak? Itu karena kan di Word itu kan bentuknya jadi portrait, bukan landscape. Nah, ini tempat saya juga portrait, Pak. Landscape ini. Sekarang berubah sendiri dengan sendirinya. Iya, kami masih portrait ini. Portrait ketika di Word menjadi landscape otomatis, Pak. Nah, ini punya saya udah langsung landscape. Ya, kami nggak bisa masih portrait, Pak, di Word. Oh, itu salah satunya Pak. Itulah pengalaman ya. Kalau menggunakan P25, padahal laptopnya sudah seri baru ya, laptopnya. Enggak juga sih. Enggak, maksudnya seri baru itu seri yang sudah mungkin Pentium bukan. Ya 2000-an lah. Apa ya. itu. Ya, sudah lah. Saya pengalaman itu, maka teman-teman gunakan yang SPSS 19. Hasilnya kan lancar punya Pak Budi. Oke? Ya nanti diperbaiki ya, Pak. Ya, Pak, ya. Diperbaiki, tapi kalau mau memperbaiki, Pak, pelan-pelan, potong sedikit-sedikit kalau gitu.
Kalau tempat saya dari P1 sampai P25 bisa langsung potong. Waduh, iya ya Pak. Mas Efraim bisa mengikuti? Kita potong ya. Kita potong ya. Ya. Kita potong dari P1 sampai P2. Hati-hati motongnya itu delete-nya. Sorry, delete-nya ya. Delete-nya lewat layout kanan. Yang dihapus kolom. Halo, siap? Motong? Siap motong? Halo, Sudah, Mas Pak. Efraim? Sudah, Pak. Kolom. Sudah kolom. Nah, ini hasilnya. Ini yang dimasukkan di bab 4 begini. P1 sampai P25. Ya toh? Oh. Ini hasilnya, ini disimpan ini. Katakanlah kita latihan simpen ya, simpan. Kalau yang tadi mau disimpan juga boleh di SPSS tadi untuk lampiran, tapi ini sudah bisa untuk lampiran juga. Katakanlah disimpan ini. Hasil validitas. Disimpan. Masuk. Ini katakanlah satu validitas variabel 1. Kalau Pak Paulus validitas variabel Y. Nah gitu. Nah, gimana cara membacanya? Cara membacanya, Bapak Ibu, kita lihat di grup itu ada namanya tabel dokumen. Apa Budi? Tadi yang diambil cuma X-nya aja Pak ya? Ya, X-nya saja. Ya, baik Pak. Kita di grup itu ada namanya tabel produk momen, coba dilihat. Kita lihat produk momen, Bapak Ibu, udah lihat produk momen? Bisa lihat Pak Efraim? Punya Pak Budi? Punya Pak Budi udah bisa lihat? Belum Pak, belum. Oh belum? Aduh. Masih nama-nama file. Udah. Sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, apakah nomor pertanyaan 1 valid atau tidak? Rumusnya adalah mungkin ada catatan, nanti kita lihat T uji harus lebih besar daripada T tabel. Rumusnya begitu. T uji harus lebih besar daripada T tabel. T tabelnya berapa? 30
responden, kita lihat, tuh lihat ini tabel ini, itu ada taraf signifikan, respondennya ada 1 sampai berapa itu? 1000 ya. Kolom 1 nominalnya 1 sampai 25. Kolom 2, 26 sampai 50. Kolom 3, 55 sampai 1000. Maka kita pilih, responden kita kan 30. Maka di sini, kita lihat di 0,361. Nah, kenapa kok 0,361? Karena ini tryout, maka dipilih yang 30. T tabelnya adalah 0,361. Bisa lihat masih frame? Bisa, Pak. Kalau nanti uji hipotesis, T tabelnya tergantung dari sampelnya, tergantung dari populasinya. Kalau 75 ya 75. 75 di mana? Oh, di sini 75. Oh, kebetulan 75 di sini. Ya, itu 0,22. Kalau itu nanti uji final. Kalau ini kan baru tryout. Kalau respondennya 100, ya 100, 0,195. Ya, itu kalau final. Kalau tryout tetap semuanya itu 30 saja. 30 itu menggunakan 5% atau 0,05. Kenapa menggunakan 5%? Itu kesalahan. Kemungkinan kesalahan itu mengandung toleransi 5%. Tidak mungkin toh dalam sebuah rumus itu 100% betul. Nah, kalau 1 itu 1%, itu kesalahannya 0,1 atau 1%. Kalau ini 5%. Mungkin ada yang bertanya, kenapa milih 5%? Nah, gitu kan. Kenapa tidak menggunakan 1%? 5% itu di bidang-bidang pendidikan, sosial, itu 5% toleransinya. Kalau 1%, itu kimia, farmasi, itu menggunakan 1%. Maka karena ini pendidikan teknologi semua menggunakan yang 5% atau 0,0 alfanya kesalahan taraf signifikannya menggunakan 0,05. Gitu ya, tahu ya caranya ya. 5% kita gunakan. Dari tryout 30 ketemunya N30 itu 0,361. Rumusnya tadi T uji harus lebih besar daripada T tabel. Tabelnya 0,361. Oke. Kembali ke hasil SPSS yang tadi, DIWET tadi, DIWET tadi mana ya? Waduh. Bentar. Ini DIWET ini. Ingat rumusnya itu tak tulis di bawah ya, rumusnya taraf signifikan adalah T uji harus lebih besar daripada T tabel. Bisa lihat ini? Coba. Tak besarkan. Ini rumus ya, rumus ini. Dikatakan valid apabila, gitu ya. Valid. Atau signifikan. Kita coba satu. Nomor 1 adalah yang dibaca yang paling atas itu 0,85. Ya, 0,85.
Ini valid enggak? Halo? 0,085. Bukan lebih besar, berarti yang lebih kecil ya. Tabelnya berapa? 0,361. Ayo, valid enggak ini? Enggak. Non valid. Nah, gitu. Ini nomor 1. Pertanyaan 1 ternyata nggak valid. Pertanyaan 2. Pertanyaan 2. Lihat nomor 2. Nomor 2 berapa ini? 0409 ya? 04 ya. Ya, kita coba. Nomor 2 adalah 0409. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar berarti lebih besar dari 0,361. Betul? Valid. Valid. Nah, gitu. Terus sampai 30 gitu ya. Kalau 3 variabel, ya sampai berapa itu? Ya X1, X2 sampai X3 dicek semua. Nah, diketik Pak ya? Harus diketik sendiri Pak ya? Nanti diketik sendiri kalau ini. Diketik, tapi nanti dibuat tabulasi bisa. Nah, kalau ini nomor di tabel ini, lihat ini, nomor 3, tandanya sekarang gampang. Ada bintangnya, itu valid. Nomor 3 ada bintangnya enggak? Ada. Ada Pak. Nah, valid. Nah, sekarang lebih gampang toh. Nomor 4 ada bintangnya enggak? Ada. Nah, valid enggak? Valid. Nah, gitu. Caranya sekarang nggak usah di bawah itu. Karena itu ada bintang 1, ada bintang 2. Apa artinya? Nomor 2 itu bintangnya 1. Itu berarti apa? Sedang atau rendah. Tapi yang penting valid dulu. Bintangnya 2 apa artinya? Lebih tinggi. Lebih tinggi atau tinggi sekali? Kan ada 2. Yang model Suharsimi Arikunto saya tunjukkan ya. Itu ya yang tinggi rendah itu. Nah, ini saya terlalu tutup buka ya. Ini saya kehilangan teorinya ini. Seharusnya nggak usah tutup buka ya. Saya dulu bisa kok, sekarang jadi. Nah, ini teorinya Suharsimi Bapak Ibu. Bisa lihat? Ya. Nah, kalau Suharsimi itu 3 digit ya. Ada 5 kriteria. Yang paling bawah itu nilainya 0,000200, itu sangat rendah. Di bawah 200 ya ada dikatakan tidak valid. Kan valid dan tidak kan harus lebih besar, T uji lebih besar daripada T tabel. Yang 0,200 sampai 0,400 rendah. 0,400 sampai 0,600 sedang. 0,600 sampai 0,800 cukup. 0,800 sampai 1 tinggi. Ini kriteria dari Suharsimi Arikunto. Kalau Sutrisno Hadi hanya 1 digit. Tapi kita kan menggunakan 2 digit aja ya, lebih enak. Ya. Menggunakan 2 digit. Ini kriterianya. Jadi rumusnya adalah T tabel, T uji harus lebih besar dari T tabel. Lebih besar dari T tabel. Ya. Itu sudah saya share di grup itu. Oke. Nah, kalau kita lihat tinggal nulis Pak Ito tadi. Ini tinggal nulis memang direkap. Tapi ini dilampirkan bisa, ditaruh di bab 4 bisa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya saya akan cek lagi ya. Contoh di grup sudah saya share di grup. Contoh validitas.
Sudah lihat Bapak Ibu? Belum ya? Kelihatan. Sudah lihat? Sudah, Pak. Nah, tadi dibuat toh, tinggal mindah, tinggal ngurutkan Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi. Ini lampiran-lampiran ya, maaf ya, lampiran-lampiran, tapi hasil akhirnya ini kan bisa dilampirkan, bisa lampirkan. Nah, oke, kita langsung aja di bagian terakhir, yaitu, nah ini tadi, kan ini dilampirkan ini tadi, diperbesar kan? Tinggal copy paste, nggak usah nulis Pak kita. Nggak usah nulis kalau tabel ini. Tinggal copy paste ke urutan dari tesis kita. Nah, ini kan bentuk SPSS-nya. Nah, baru, ini per dimensi ya. Tuh tadi saya langsung per variabel. Hasil akhirnya seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Halo, bisa? Iya, Pak. Jadi kalau ditulis dalam tesis, ini yang terakhir. Kalau yang tadi-tadi itu untuk lampiran saja. Variabel 1, kemudian Y ya. Kita lihat variabel X-nya. Sama aja, mau Pak Paulus, mau yang Y, sama aja ini. Ini kebetulan mulai dari X1. Ya. Nomor soal aja, abaikan itu dimensi itu yang sebelah kiri itu. R hitungnya udah ketemu, lihat dari ini, lihat dari seperti ini. Nah ini lihat seperti ini R hitungnya. R hitungnya di sini, ini hanya udah dipotong-potong per dimensi aja ini. Memang kalau motong-motong perlu seni sih. Nah hasil akhirnya seperti ini Pak. Bapak Ibu, hasil rekap hasil uji kualitas nomor 1 sampai 30 begitu. Oh ini anu ya, ini tadi latihannya sampai 30, tapi ini kebetulan nanti ketika final mulai dari awal lagi validitasnya ditulis juga. Ini kebetulan banyak Bapak Ibu. Berapa itu? Oh 50 untuk latihan 50. Ini ya. Ini kalau udah final, teorinya ada yang tidak valid, dibuang. Nomor berapa yang tidak valid gitu. Tadi nomor 1 dibuang. Jadi nomor 2 menjadi nomor 1 gitu. R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabelnya dilihat dari produk momen tabel. Tergantung nominalnya, tergantung dari jumlah respondennya. 30 ketemunya 0,361. Kalau itu 75 angka final, itu berarti posisinya adalah posisi ya final ya 70 80. Kalau hanya tryout itu 30. Lama ya Bapak Ibu, uji UT 1 aja lama ya. Kalau udah lincah cepet kalau udah lincah cepet. Ini istirahat dulu ya, istirahat dulu. Halo? Ya Pak. Ya, Pak. Mau tanya dulu Pak, boleh? Ya silakan Pak Jaya. Kalau contohnya Pak, untuk tingkat kevalidannya itu ada contohnya 10 atau 3 yang tidak valid, itu memang harus di drop atau bagaimana ya Pak? Di drop. Dalam teori, nah, itu nanti, yang tidak valid di drop, edarkan lagi. Itu teorinya begitu.